Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pagi yang cerah, senyum yang ceria, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang tema kita hari ini adalah air, udara, dan api. Nah, ini subtemanya apa ya anak-anak ya? Subtemanya yaitu adalah air. Subtemanya adalah sumber air. Sumber air itu apa saja ya? Kalian tahu nggak? Sumber air itu yang pertama yaitu air hujan. Air hujan itu dari mana datangnya ya? Dari langit. Nah, itu air hujan. Sebelum hujan ada terjadinya awan. Awan itu baru awannya gelap ya anak-anak ya. Lalu turun hujan. Nah, air hujan ini bisa digunakan untuk apa? Untuk apa? Ayo, coba kalian pikirkan ayo. Untuk menyiram tanaman, Bu Guru. Pinter. Terus apa lagi? Untuk apa? Ayo. Air hujan selain untuk menyiram tanaman, untuk membuat tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Yang kedua, apalagi sumber airnya anak-anak? Nah, seperti yang digunakan oleh orang tua kita di rumah, apa yo? Air sumur. Siapa yang tahu sumur? Nah, sumur itu biasanya bentuknya bulat. Terus biasanya kalau mengambil air pakai apa? Pakai timba ditarik. Siapa yang tahu? Nah, seperti contoh gambar di samping itu adalah air sumur. Air sumur biasanya digunakan untuk apa anak-anak? Karena airnya tawar, digunakan untuk mandi, untuk masak, sama untuk minum ya anak-anak ya. Selain itu, di sekitar kita ada juga mata air anak-anak. Nah, mata air itu airnya bersumber dari mana? Bersumber dari tanah, sama juga seperti air sumur. Tapi kalau air sumur itu digali dulu baru keluar airnya. Sedangkan kalau air mata air itu kita tidak perlu untuk apa? Menggali seperti sumur. Nah, mata air muncul sendiri dari tanah dan apa anak-anak? Dan keluar sendiri sehingga terbentuklah seperti apa anak-anak? Sumber mata air. Iya, di sini banyak ya sumber mata air ya anak-anak ya. Iya, ada yang dari pegunungan, ada yang di sekitar sawah sana ada ya anak-anak ya. Nah, yang contoh keempat, sumber air yang keempat adalah air apa? Air laut. Iya, air laut. Air laut itu adanya di mana? Di laut, Bu Guru. Iya, ada di pantai, di laut. Nah, ini air laut ini airnya rasanya apa sih anak-anak? Rasanya asin, betul 100. Air laut itu rasanya asin. Biasanya digunakan untuk apa?
Ayo apa yuk, anak-anak tahu nggak? Garam itu terbuat dari air laut yang dikeringkan, dikipasin anak-anak. Jadi kering terus digaring sama petani garam menjadi garam. Untuk yang garam beriodium itu diproses lagi di pabrik seperti itu. Yang kelima, Bu Guru, sumber airnya apa? Sumber air kelima yaitu air sungai. Air sungai itu tercipta dari mana? Tercipta sendiri oleh siapa yang membuat air sungai? Tuhan, anak-anak. Nah, ini air sungai biasanya mengalir dari atas ke bawah. Seperti itu, berkelok-kelok. Sama seperti yang di bawah jembatan sana, itu juga termasuk air sungai. Nah, air sungai ini biasanya digunakan petani untuk apa? Untuk mengairi sawahnya, mengairi ladangnya, untuk memandikan ternak, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk air danau. Nah, air danau ini, danau itu ada yang danau buatan dan ada yang danau asli. Aslinya itu biasanya di samping pegunungan, antara gunung satu dengan yang lainnya ada cekungan. Nah, itu diisi air oleh Tuhan, oleh air hujan ya anak-anak. Nah, itu menjadi danau. Nah, danau ini biasanya digunakan untuk apa? Ayo, apa yuk? Nah, air danau ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air seperti di Lahore itu, di Waduk Sutami itu. Nah, itu juga termasuk danau. Nah, itu digunakan untuk pembangkit listrik, untuk taman wisata juga bisa. Nah, itulah anak-anak, sekian penjelasan Bu Guru tentang sumber air dan manfaatnya.